Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 MIPA 2, ingin mempresentasikan tentang break-even point dalam pelajaran PKWU. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dinda Rizka Ramadhani, nomor absen 1. Nama saya Nisa Wulandari, absen 4. Nama saya Dewa Rambe, absen 10. Nama saya Dia Ayu Permatasari, absen 11. Nama saya Gabriela Joyce, absen 16. Nama saya Muhammad Rizky Septia, absen 21. Nama saya Senia Febrilia, absen 30. Sebelumnya yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang break-even point. Apa sih break-even point itu? Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Jika penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya akan untung apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Break-even point juga sering digunakan oleh para pelaku saham. Mereka menggunakan metode BEP dalam mengkalkulasikan saham, supaya bisa menganalisa kapan saat yang tepat untuk membeli atau call, dan kapan harus menjual atau put. Next. Nah, selanjutnya ada analisis break-even dari Bambang Rianto pada 1997. Analisis impas break atau break-even adalah suatu alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel keuntungan, dan volume penjualan. Next. Selanjutnya yaitu dasar anggapan analisis break-even point menurut Munawir. Yang pertama itu biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Yang kedua, biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Yang ketiga itu biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan penjualan. Yang keempat, harga jual per satuan barang tidak akan berubah berapapun jumlah satuan barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Selanjutnya ada komponen penghitungan dasar break-even point. Ada 3, yang pertama fixed cost, variable cost, sama selling price. Fixed cost itu merupakan biaya yang tetap atau konstan, baik ada atau tidaknya tindakan produksi perusahaan. Sebagai contoh, biaya tenaga kerja, biaya penjualan mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost. Variable cost ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jadi semakin produksinya meningkat, otomatis variable cost-nya juga akan meningkat. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Dan terakhir ada selling price. Jadi selling price ini merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Selanjutnya ada rumus break-even point untuk menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas, itu menggunakan rumus BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC. BP itu break-even point, terus VC itu fixed cost atau harga tetap, P itu adalah price atau selling price atau yang artinya harga penjualan, terus VC adalah variable cost atau harga variabel. Terus dasar penjualan, untuk menghitung berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya FC dibagi 1 dikurang FC dibagi P. VC itu fixed cost atau harga tetap, VC itu variable cost atau biaya variabel, dan P adalah selling price atau price harga penjualan. Ini ada simulasi perhitungan break-even point. Jadi ada total biaya tetap atau fixed cost senilai Rp 100 juta rupiah,
total biaya variabel atau variable cost per unit senilai Rp60.000 dan harga jual barang per unit senilai Rp80.000. Jadi ada penghitungan break even point unit. Rumusnya adalah break even point sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost. Jadi break even point sama dengan fixed cost-nya 100 juta dibagi price-nya 80.000 dikurang variable cost-nya 60.000. Jadi hasil dari break even point itu sendiri hasilnya 5.000. Di penghitungan kedua ada penghitungan break even point penjualan. Break even point sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi price. Jadi break even point sama dengan fixed cost-nya 100 juta dibagi 1 dikurang variable cost-nya 60.000 dibagi 80.000 price-nya. Jadi dihasilkan break even point itu sendiri sama dengan 400 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau bertanya?